Hai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Ika Puspita. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi sedikit nih tentang serangga yang biasanya berkeliaran di sekitar rumah. Pasti dari teman-teman tidak asing nih dengan serangga yang satu ini. Yap, lalat. Lalat adalah serangga kecil yang biasanya kita temukan di mana saja. Kehadiran lalat dapat mengganggu kehidupan manusia karena dianggap sebagai hewan yang kotor. Namun, serangga ini tidak hanya membuat kita jijik loh, akan tetapi membuat kita takjub. Gak percaya? Yuk kita pelajari fakta seputar lalat di sini. Lalat adalah jenis serangga dari ordo Diptera. Lalat memiliki sepasang sayap terbang dan sepasang halter, tapi serangga ini ternyata memiliki fakta unik yang mungkin akan mengubah pandanganmu tentang mereka loh. Nah, yang pertama, mereka ternyata masih berkerabat dengan nyamuk, bukan hanya karena sama-sama serangga, tapi mereka juga tergabung dalam ordo yang sama yaitu Diptera. Ciri khas dari ordo ini adalah hanya memiliki sepasang sayap tipis untuk terbang dan sepasang lainnya sebagai penstabil saat terbang. Nah, yang kedua, mampu berakrobat saat sedang terbang. Dibanding nyamuk, lalat jauh lebih jago terbang. Menepuk nyamuk yang sedang terbang biasanya cukup mudah, tapi menepuk lalat yang sedang terbang susahnya setengah mati. Kenapa demikian? Karena dua sayap stabil yang mereka miliki membuat lalat mampu melakukan manuver aerobatik luar biasa saat sedang terbang. Mereka bisa berputar di udara seperti pesawat jet dan mereka bisa berganti arah 50 kali lebih cepat daripada kedipan mata. Wow! Selanjutnya, lalat mempunyai penglihatan slow motion. Bahkan saat lalat sedang hinggap pun, mereka tetap sulit ditangkap. Apa penyebabnya? Itu karena lalat mempunyai penglihatan yang luar biasa. Saking luar biasanya sampai mereka bisa melihat dunia di sekitarnya dengan penglihatan slow motion. Apa maksudnya? Ya, lalat memiliki mata majemuk yang terdiri dari ribuan reseptor cahaya yang disebut omatidia. Setiap omatidia bertindak seperti satu mata dan bersama-sama dengan omatidia lain akan membentuk satu gambaran utuh. Penglihatan seperti itu tentunya memiliki kekurangan, yaitu lalat tidak bisa berfokus melihat satu titik. Selanjutnya, lalat merasakan makanan dengan kaki. Jangan berpikir bahwa lalat pasti makan hal-hal yang menjijikkan seperti sampah atau kotoran. Lalat juga makan buah, sayur, bahkan nektar bunga. Dan mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa, yaitu merasakan makanan dengan kaki. Karena sensor pengecap mereka bukan terletak di mulut, tapi di kaki. Kemudian yang terakhir, lalat memiliki laju reproduksi yang luar biasa. Seberapa luar biasanya sih? Nah, lalat rumah hanya butuh waktu 6 hari dari telur menjadi dewasa. Sekali bertelur, lalat betina rata-rata menghasilkan 120 butir telur. Itu berarti jika seandainya 2 ekor lalat bisa bereproduksi tanpa batas dan tanpa ada lalat yang mati, maka hanya dalam waktu 5 bulan saja 2 ekor lalat itu akan berlipat ganda menjadi 191 kuintilan ekor lalat. Wow, luar biasa kan? Lalat memiliki banyak peran positif baik di bidang kesehatan maupun di bidang industri. Sisi positif dari bagiannya yaitu salah satu sayap lalat dapat digunakan sebagai antibiotik atau penawar penyakit dalam tubuh manusia.
Lalat juga bisa membantu manusia dalam memilih makanan yang berformalin atau non-formalin. Lalat juga bisa menjadi salah satu cara pengobatan alternatif untuk mengobati luka borok atau korengan yang menahun. Selain bakteri dan cacing tanah, lalat juga merupakan salah satu hewan pengurai yang bisa mengurai limbah rumah tangga. Ini sangat penting untuk mengurai sampah bumi. Sangat banyak manfaatnya, bukan? Namun, lalat tidak luput dari hal tersebut. Keberadaan lalat di sekitar makanan ternyata lebih berbahaya dari dugaan kita selama ini. Pertama, karena satu ekor lalat rata-rata membawa 200 jenis bakteri yang berbahaya dari tempat-tempat yang dihinggapinya. Kedua, lalat memiliki banyak rambut-rambut tipis dan kecil di kaki dan tangan mereka. Ironisnya, ini bisa memudahkan mereka untuk memindahkan bakteri yang menempel di tubuh mereka ke makanan. Mereka hanya perlu menyentuh makanan dalam kurun waktu 1 detik saja untuk memindahkan bakteri dan kuman. Namun, jangan khawatir, nih ada tips-tips untuk menghindari hinggapan lalat. Ketika kalian makan makanan, jangan lupa tutup makanan kalian setelahnya ya, karena itu lalat tidak dapat hinggap ke makanan. Selanjutnya ada cahaya lilin. Lalat sangat tidak menyukai asap, oleh karenanya menggunakan cahaya lilin sebagai cara pengusir lalat di halaman rumah agar lalat pergi dan menjauh. Nah, ada juga salah satu bahan yang dapat mengusir lalat yaitu garam, dengan cara menaburkan garam di sekitar area yang ingin dihindari oleh lalat. Nah, yang terakhir, setelah makan jangan lupa tisu bekas usapan makan dibuang ke tempat sampah, lalu buang sampah tersebut ke tempat pembuangan sehingga terhindar dari kerumunan lalat. Solusinya begitu mudah dilakukan, bukan? Nah, itu dia video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu video selanjutnya dari aku. Bye-bye!